Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Giper Nur Padilla. Saya Muhammad Anda Putra. Saya Muhammad Raditya Dirwansyah. Di sini kami akan menceritakan sejarah kisah Khalid bin Walid, si pedang Allah yang terhunus. Dan beginilah ceritanya. Khalid bin Walid adalah sahabat Nabi Muhammad SAW yang berjuluk Saifullah atau Saif Allah Al-Maslul, yang berarti pedang Allah yang terhunus. Gelar Khalid bin Walid ini langsung diberikan Rasulullah SAW karena keahliannya dalam peperangan. Khalid terlahir dari keluarga kaum Quraisy. Ayah Khalid bin Walid yang bernama Walid bin Mughirah adalah salah satu pemimpin yang berkuasa di masa itu. Keluarga mereka juga terkenal sebagai keluarga yang kaya dengan memiliki harta berupa kebun, emas, hingga budak. Namun, keluarga Khalid sangat memusuhi Islam. Khalid pun dididik memerangi Islam. Khalid bahkan menjadi panglima perang kaum kafir Quraisy saat perang Uhud yang berhasil meluluh lantahkan kaum muslimin. Pada saat perang Khandaq, Khalid mendapat tugas untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Saat itu hampir saja Rasulullah terbunuh. Setelah peristiwa itu, Khalid bin Walid mendapat surat dari saudara yang baru masuk Islam. Dalam surat itu terdapat ucapan Nabi Muhammad SAW yang memuji kekuatan dan kecerdikan Khalid bin Walid. Saat membaca kalimat itu, Khalid pun tertegun. Dia tak menyangka seseorang yang hampir dibunuhnya justru malah memujinya. Lalu Khalid pun berkata, "Bagaimana bisa orang yang hampir kubunuh malah memujiku?" Bisik hati Khalid bin Walid. Khalid lalu memantapkan hati dan keimanannya. Dia pergi menjumpai Rasulullah di Madinah dan menyatakan masuk Islam. Lalu Khalid bin Walid pun berkata kepada Rasulullah, "Mohonkanlah ampun untukku atas segala yang telah aku lakukan untuk menghalangi orang dari jalan Allah," kata Khalid kepada Rasulullah SAW. Untuk kisah selanjutnya akan diceritakan langsung oleh rekan saya yang bernama Raditya Ridwansyah. Rasulullah menjawab bahwa sesungguhnya keislaman itu menghapus segala yang terjadi sebelumnya. Khalid pun memohon sekali lagi kepada Rasulullah, "Ya Allah, ampunilah Khalid bin Walid atas segala yang telah ia lakukan untuk menghalangi orang dari jalanmu," kata Rasulullah SAW. Setelah memeluk Islam, Khalid bergabung dengan pasukan perang Mu'tah melawan pasukan Romawi dengan 200.000 prajurit. Saat itu, 3 panglima perang telah gugur. Masuknya Khalid dalam peperangan berhasil mengatur strategi untuk keluar dari perang dengan selamat. Sejak saat itu, Khalid mendapat julukan Pedang Allah. Setelah itu, bendera dipegang oleh salah satu pedang Allah hingga memberikan kemenangan di tangannya. Bunyi hadis Rasulullah SAW. Sejak saat itu, Khalid pun tidak pernah jauh dari Rasulullah SAW. Hingga Nabi Muhammad wafat, Khalid tetap teguh membela Islam. Keahlian menghujam pedang, berkuda, dan menyusun strategi membuat Khalid selalu dipercaya menjadi panglima perang. Kisah selanjutnya akan diceritakan oleh rekan saya yang bernama Muhammad Nanda Putra. Dari satu perang ke perang lain, Khalid yang juga dikenal dengan Abu Sulaiman Saifullah ini berhasil membawa kemenangan untuk kaum muslimin. Khalid berhasil menumpas pasukan murtad dalam perang Raidah. Begitu pula saat melawan 240.000 prajurit Bizantium dalam perang Yarmouk. Meski hanya 40.000 pasukan, Khalid mengatur strategi dengan membagi dalam beberapa agar bisa memenangkan peperangan. Khalid juga berhasil mengislamkan banyak orang. Khalid bin Walid meninggal dunia setelah sempat diberhentikan sementara oleh Umar bin Khattab. Menangis karena belum sempat mengangkat Khalid kembali ke posisi panglima perang. Julukan Khalid bin Walid tak hanya pedang Allah yang terhunus. Para sahabat dan juga musuh menggambarkan sosok Khalid bin Walid sebagai laki-laki yang tidak pernah tidur. Jadi begitulah sedikit kisah tentang Khalid bin Walid, sepedang Allah yang terhunus. Mohon maaf bila banyak kesalahan dalam pengucapan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.